Tokoh dari PDIP asli. Iya. Ya. Dia pun mengatakan bahwa ijazahnya ini palsu. Betul. Kuliah bertahun-tahun supaya berharap dapat kerja yang terbaik. Rupanya yang palsu berkuasa. We walk the talk, not only Tok nak berak talk. Hi panjangnya. Inilah anomali yang suka berbohong. Ada kisah cerita unik saat tahun kemarin. Awalnya ia hanya menyampaikan salam. Namun setiap kalimat bohong yang ia ucapkan membuat hidungnya makin panjang hingga menabrak mic, lalu podium, lalu bangku tamu delegasi. Saat ia berkata, "Kami tidak korupsi," hidungnya menusuk atap gedung dan mengganggu sinyal satelit. Hati-hati ya kalian, jangan bohong. Apalagi buat yang tahun ini. Balik lagi di Nyerocos Politisi Maxos. Oke guys, ini masih seputar ijazah Pak Jokowi ya. Ini ada berita baru guys soal rahasia Jokowi bocor lagi. Internal partai PDIP mengaku ijazah Jokowi memang palsu. Apakah ini benar? Kita nggak tahu guys ya. Tapi yang jadi masalah, kebayangkan dari kemarinnya kader-kader PDIP itu kan udah bersuara gitu ya. Termasuk Opung Pandanwaban juga udah bilang ya. Tapi yang jadi masalahnya sekarang PDIP itu kayak udah jinak guys ya. Mungkin ada karena gini, maksudnya dulu kan itu kan partai berkuasa guys. Jadi kebanyakan pejabat kadernya jadi banyak yang jadi pejabat gitu. Bisa jadi itu mereka tersandra dengan hal-hal yang udah terjadi gitu ya. Ya mungkin korupsi guys, ataupun ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya sekarang nggak semua ya, ada juga yang udah bersuara. Contoh Didi Sitorus juga udah bersuara juga guys ya. Dia kritis banget sekarang terhadap Jokowi, dan juga ini apa ya, makin hari ini makin banyak juga yang bersuara soal ijazah Pak Jokowi gitu ya. Ya walaupun yang udah dilaporkan juga gitu guys, tapi ini pokoknya makin seru aja soal ijazah Pak Jokowi. Dan juga beberapa juga dari kader PDI juga udah speak up juga kan. Makanya kita lihat aja dulu videonya. Bazirnya Jokowi mengatakan kenapa waktu Jokowi wali kota, gubernur, nggak ada yang presiden. Kan kita tahu pada saat itu memang yang berkuasa itu partai PDIP. Ternyata PDIP itu betul-betul dibungkus sama Jokowi sekarang. Ya itulah, saya tetap mengatakan kenapa diam aja, kenapa bungkam PDIP? Masyarakat bertanya-tanya loh. Ya. Apa memang ikut terlibat beberapa waktu pengajuannya itu di KPU? Nah, buka aja, karena kami dibohongi Jokowi. Laporkan. Satu, masih ada yang masih off the record. Tim Sentana ini kan sebenarnya waktu di Solo, kan ketemu dengan seorang tokoh. Saya nggak akan sebutkan tokoh. Ketemu dengan seorang tokoh lah. Tokoh inisial. Ini nggak usah lah. Nanti sial dia. Nanti inisial bener lah. Tokoh dari PDIP asli. Iya. Dia pun mengatakan bahwa ijazahnya ini palsu. Betul. Kira-kira begitu. Ada mengatakan nanti suatu saat akan dia ikut menjadi podcast di sana. Tadi janji kok. Saya tahu itu. Ada fotonya. Ada fotonya. Pertemuan itu ada fotonya. Cuma kita kasih fotonya jangan dulu. Dia punya kunci rahasia. Ikut dia mengatakan bahwa pendaftaran Jokowi itu sebetulnya bukan referensi daripada DPC. Yang menentukan semuanya adalah pusat DPP. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata sumber yang dapat kami percaya itu loh. Sangat dipercaya. Dia akan muncul suatu saat. Kalau ijazahnya Pak Jokowi, terus diperlihatkan juga lembar pengesahan skripsinya. Nah, terus saya periksa itu frame demi frame. Baru saya analisa pencocokan fontnya dan menggunakan string matching maupun deep learning. Ya sudah confirm. Jadi kalau ini dibawa-bawa ke politik, saya kira kurang tepat ya. Jadi ini nggak ada unsur politik. Nggak ada urusannya dengan politik. Terminologi asli dan palsu itu di wilayah akademik juga. Jadi di situ ada otentik dan fake. The fake analysis itu adalah sebuah bidang di dalam forensik. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Lagi pula kan Pak Jokowi udah selesai ya. Maksudnya artinya kan ya artinya kalau mau menjatuhkan nggak ada ya intention politiknya kan. Karena kan kalau dia masih berkuasa, ada proses kayak gini, mungkin ada politiknya unsurnya ya. Iya. Tapi kalau ini benar-benar pure akademik ya. Iya. Motivasinya adalah supaya nanti ke depan tidak ada lagi presiden seperti ini, gitu loh. Presiden buruk bahwa
terjadi maladministrasi. Jadi KPU bisa lebih bekerja keras untuk memeriksa dokumen-dokumen, bukan hanya di atas meja, tetapi pergi ke lapangan. Terus tanyakan ahli ini fake atau otentik, kan begitu, Bang. Kalau Mas Roy itu kan lulusan UGM, Dr. Tifa juga lulusan UGM. Kalau Mas Rismon ini, Bung Rismon nih, lulusan UGM asli ya. Jadi yang sebenarnya UGM, maksudnya istilahnya alma mater UGM yang peduli ya, tentang keberadaannya ataupun reputasi UGM di mata publik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan ada angle untuk kemudian mendiskreditkan UGM juga, justru malah sebenarnya ingin melindungi UGM daripada persoalan-persoalan seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Iya, memang UGM yang mengeluarkan ijazah, tetapi UGM juga harus tunduk pada kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu yang lebih absolut, lebih berotoritas daripada statement dari pejabat negara ataupun pejabat perguruan tinggi gitu. Karena begini, Bang. Kalau teknologi yang belum ada digunakan, belum lahir, tetapi digunakan tahun 1985, itu kan kebenaran ilmiahnya absolut fake. Absolut palsu. Makanya saya bilang, fake maupun otentik itu terminologi ilmiah, bukan terminologi politik. Jangan dibawa-bawa ke arah situ. Karena ada studi tentang fake analysis, itu advance itu. Bidang advance dalam akademik gitu. Jadi mungkin gini, apa sih bicara Fufu Papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan nih kita ini kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar. Iya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong. Nah, gitu. Karena hampir tidak ada hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi replikasi, repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh Mulyono. Karena 16 menteri yang ada di kabinet itu kabinet second, bukan kabinet second. Ya, jadi sulit kita berharap dari situ. Mana banyak yang stunting lagi, ya kan? Jadi persoalan kita ada pada Jokowi. Jokowi harus kita akui seorang ahli strategi ulung. Mau nggak mau, iya kan? Kita harus akui. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekatnya, iya kan? Kita bedakan dulu, karena semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi, kan itu persoalannya, kan begitu. Nah, Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang udah level dewa. Pak SBY kalah. Pak SBY dulu pakai ilmunya Bill Clinton, ya. Kalau Jokowi udah pakai ilmunya Obama dan lebih lagi, ya. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini, termasuk PDI Perjuangan, yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali, lalu menapaki tangga politik secara baik dengan mentalitas yang baik. Kan itu kita tertipu semua. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi. Which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya. Ya. Yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa Pak SBY ini, pada saat presiden punya pesawat kepresidenan. Jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras
kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modar. Semua BUMN karya itu sudah mau mati. Karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur. Ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan pada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Nggak ada itu, ya. Nah, problemnya kemudian adalah ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi, ya menjadi udah tahu semua lah, ya menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu, ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN tuh bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Iya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari 2 hari jadi anggota partai, langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya. Jadi, dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer. Aku kalau ditanya, ijazah, supirku bisa ngambil. Ambil dulu di kamarku, di lemari sebelah kanan itu ambil. Kan sekarang kok jadi ijazahnya genting, gawat gitu loh. Menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku, itu kan soal sepele, sederhana. Ya kan, ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dilatih ambil dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Boleh difoto tapi tidak boleh, boleh dilihat tapi nggak boleh. Iya. Difoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan tuh bahayanya itu pembiaran. You know guys, the kasus ijazah ini masih bergulir ya, terus bergulir. Cuma saya salut dengan netizen. Netizen mengepung dari berbagai sudut, berbagai cara netizen. Nggak bisa kesini, nggak bisa kesini. Dan netizen sudah bisa mengupas dari mulai
gelar akademisi yang tadinya berubah-ubah dari dokter des insinyur, kemudian dari fisik ijazah, muka, gigi, segala macam dituntaskan. Hingga yang terkeren ini ya, si Penmaru itu loh. Tahun 80 untuk tes masuk si Penmaru Universitas Negeri, termasuk UGM sekali, itu ternyata netizen masih punya datanya. Gila, luar biasa, luar biasa. Itu nggak bisa lagi. Jadi artinya kasus ini bukan milik aktivis lagi yang 4 orang, tapi sudah milik masyarakat luas. Kenapa? Kenapa? Laporannya ditolak. Itu pengacara Jokowi kenapa nggak jadi melapor? Hah? Kenapa? Apalagi? Ayo segera dilaporkan. Udahlah kalian, makanya aku bilang, ketika orang bersuara, nggak perlu Jokowi itu memanggil pengacara, lalu ngancam akan melaporkan. Jokowi aja sekarang kepatikan. Di sidang dia nggak ada. Mana? Kapan laporannya? Udahlah, kalian sekarang ini masyarakat ingin membuktikan kebenaran daripada apa yang sekarang ini menjadi suara daripada Rismon CS. Gak usah, kalian gak usah ancam-ancam seperti itu. Gak usah ancam-ancam. Sekarang ini orang sudah tidak takut lagi. Kenapa? Orang sudah banyak hidupnya sulit. Kesulitan hidup hari ini karena kepemimpinan Jokowi kemarin. Kenapa masyarakat hari ini marah? Karena kepemimpinan Jokowi. Ekonomi hari ini begitu sulit, ya karena kepemimpinan Jokowi. Paham kalian, para pendukung Jokowi? Masuk gorong-gorong dipoto, turun ke sawah dipoto, giliran minta foto ijazah nggak mau. Tinggal dikasih lihat apa susahnya sih. Toh kalau terbukti itu ijazah palsu, paling dipidana cuma beberapa bulan, itu juga pasti dengan fasilitas mewah. Nggak mungkin kan menyatu dengan para curanmor. Takut data bocor. Dari dulu data kita sudah bocor, tidak usah takut. Pajak naik diem, sembako mahal diem, PHK massal di mana-mana diem, dolar naik diem, giliran Jokowi dikritik soal ijazah UGM pada